Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa 'azza man hazaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alladzi waffaqana liitmami syahri Ramadan wa addadna 'ala siyami wal qiyam wa ja'alana khaira ummatin ukhrijat lin-nas. Nahmaduhu 'ala taufiqihi wa hidayatihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulkul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khataman nabiyyin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa ahussukum ala ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra wa litukmilu iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allahu Akbar walillahil hamd. Lebaran atau momen Idul Fitri hampir selalu diwarnai dengan gegap gempita kegembiraan umat Islam di berbagai penjuru. Gema takbir dikumandangkan di malam harinya, kadang disertai sejumlah aksi pegawai. Pada pagi harinya pun mayoritas dari mereka mengenakan pakaian serba baru, makan makanan khas dan istimewa, serta bersiap bepergian untuk silaturahim ke sanak kerabat hingga berkunjung ke beberapa wahana liburan yang benar. Umat Islam merayakan sebuah momen yang mereka sebut-sebut sebagai hari kemenangan. Tapi kemenangan atas apa? Jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Idul Fitri tiba ketika umat Islam menjalankan ibadah wajib puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Sepanjang bulan suci tersebut, mereka menahan lapar, haus, hubungan seks, dan hal-hal lain yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Secara bahasa, saum atau puasa memang bersinonim dengan imsak yang artinya menahan. Ramadan merupakan arena kita berlatih menahan diri dari segala macam godaan material yang bisa membuat kita lupa diri. Proses latihan tersebut diwujudkan dalam bentuk larangan terhadap hal-hal yang sebelumnya halal, seperti makan dan minum. Inilah proses penempaan diri. Targetnya bila manusia menahan diri dari yang halal-halal saja mampu, apalagi menahan diri dari yang haram-haram. Puasa itu ibarat pekan ujian nasional bagi siswa sekolah. Selama seminggu itu para murid digembleng untuk belajar lebih serius, mengurangi jam bermain, dan menghindari hal-hal lain yang bisa mengganggu hasil ujian tersebut.
Ramadan tentu lebih dari sekedar latihan. Ia wahana penempaan diri sekaligus saat-saat limpahkannya rahmat, ampunan dan pembebasan dari api neraka. Aktivitas ibadah sunnah diganjar senilai ibadah wajib. Sementara ibadah wajib membuahkan pahala yang berlipat-lipat. Selayak siswa sekolah yang mendapatkan rapor selepas melewati masa-masa kursial ujian, demikian pula orang-orang yang berpuasa setelah melewati momen-momen penting sebulan penuh, umat Islam pun berhak mendapatkan hasilnya. Apa hasil itu? Jawabannya tak lain adalah predikat takwa. Sebagaimana terdapat di surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Takwa merupakan standar paling tinggi tingkat kemuliaan manusia. Seberapa tinggi derajat mulia manusia tergantung pada seberapa tinggi takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Dalam konteks puasa Ramadan, tentu takwa tak bisa digapai dengan sebatas menahan lapar dan dahaga. Ada yang lebih substansial yang perlu ditahan, yakni tergantungnya manusia kepada hal-hal selain Allah, termasuk hawa nafsu. Orang yang berpuasa dengan sungguh-sungguh akan mencegah dirinya dari segala macam perbuatan tercela, semacam mengubar syahwat, berbohong, bergunjing, merendahkan orang lain, riya, menyakiti pihak lain, dan lain sebagainya. Tanpa itu, puasa kita mungkin sah secara fikih, tapi belum tentu berharga di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sendiri pernah bersabda, kam min sha'imin laisa lahu min syiyamihi illa al-ju' wal atas. Artinya banyak orang yang berpuasa namun ia tidak mendapatkan apapun dari puasanya selain lapar dan haus saja. Hadis rawahu Imam Ahmad. Jamaah salat Idul Fitri hafizakumullah. Karena puasa sudah kita lewati dan tak ada jaminan kita bakal bertemu Ramadan lagi. Pertanyaan yang lebih relevan bukan saja kemenangan atas apa yang sedang kita Idul Fitri, tetapi juga apa tanda-tanda kita telah mencapai kemenangan. Jangan-jangan kita seperti yang disabdakan Nabi, termasuk golongan yang sekedar menahan lapar dan dahaga tanpa pahala. Jika standar capaian tertinggi puasa adalah takwa, maka tanda-tanda bahwa kita sukses melewati Ramadan pun tak lepas dari ciri-ciri muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Semakin tinggi kualitas takwa kita, indikasi semakin tinggi pula kesuksesan kita berpuasa. Demikian juga sebaliknya, semakin hilang kualitas takwa dalam diri kita, pertanda semakin gagal kita sepanjang Ramadan. Lantas, apa saja ciri-ciri orang bertakwa? Ada beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan ciri-ciri orang bertakwa. Salah satu ayatnya terdapat dalam surah Ali Imran. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya pada saat senang dan pada saat susah, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran surah Al-Imran ayat 134. Jemaah salat Idul Fitri hafizakumullah. Ayat tersebut memaparkan 3 sifat yang menjadi ciri orang bertakwa. Pertama,
menyedekahkan sebagian hartanya dalam kondisi senang ataupun sulit. Orang bertakwa tidak akan sibuk hanya memikirkan diri sendiri. Ia mesti berjiwa sosial, menaruh empati kepada sesama, serta rela berkorban untuk orang lain dalam setiap keadaan. Bahkan ia tidak hanya suka memberi kepada orang yang dicintainya, tapi juga kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Dalam konteks Ramadan dan Idul Fitri, sifat takwa pertama ini sebenarnya sudah mulai didorong oleh Islam melalui ajaran zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan simbol bahwa rapor kelulusan puasa harus ditandai dengan mengorbankan sebagian kekayaan kita dan menaruh kepedulian kepada mereka yang lemah. Ayat tersebut menggunakan fi'il mudhari yunfikuna, yang bermakna aktivitas itu berlangsung atau kontins terus-menerus. Dari sini dapat dipahami bahwa zakat fitrah hanyalah awal atau pancingan bagi segenap kepedulian sosial tanpa henti pada bulan-bulan berikutnya. Ciri kedua orang bertakwa adalah mampu menahan amarah. Marah merupakan gejala manusiawi, tapi orang-orang yang bertakwa tidak akan mengumbar marah begitu saja. Al-Kazim, orang yang menahan, serumpun kata dengan Al-Kazimah, yaitu termos. Kedua-duanya mempunyai fungsi membendung. Yang pertama membendung amarah, yang kedua membendung air panas. Selayar termos, orang bertakwa semestinya mampu menyembunyikan panas di dadanya, sehingga orang-orang di sekitarnya tidak tahu bahwa ia sedang marah. Bisa jadi ia tetap marah, namun ketakwaan mencegahnya melampiaskan itu karena tahu mudarat yang bakal ditimbulkan. Termos hanya menuangkan air panas pada saat yang jelas maslahatnya dan betul-betul dibutuhkan. Patutlah pada kesempatan lebaran ini umat Islam mengontrol emosinya sebaik mungkin, mencegah amarah menguasai dirinya, dan bersikap kepada orang-orang yang pernah membuatnya marah secara wajar dan biasa-biasa saja. Ramadan semestinya telah melatih orang untuk berlapang dada, bijaksana, dan tetap sejuk menghadapi situasi sepanas apapun. Ciri ketiga orang bertakwa adalah memaafkan kesalahan orang lain. Sepanjang Ramadan, umat Islam paling dianjurkan memperbanyak permohonan maaf kepada Allah dengan membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Tuhan, Engkau Maha Pengampun, menyukai orang yang minta ampun, ampunilah aku. Kata afu atau maaf diulang 3 kali dalam kalimat tersebut, menunjukkan bahwa manusia memohon dengan sangat serius ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampun merupakan bukti kerendahan diri di hadapannya sebagai hamba yang banyak kesalahan dan tak suci. Cara ini bila dipraktikkan dengan penuh penghayatan, sebenarnya melatih orang selama Ramadan tentang pentingnya maaf. Bila diri kita sendiri saja tak mungkin suci dari kesalahan, alasan apa yang kita tidak mau memaafkan kesalahan orang lain? Maaf merupakan sesuatu yang singkat, namun bisa terasa sangat berat karena persoalan ego, gengsi, dan unsur-unsur nafsu lainnya. Amatlah arif ulama-ulama di tanah air yang menciptakan tradisi bersilaturahim dan saling memaafkan di momen lebaran. Sempurnalah ketika kita usai membersihkan diri dari kesalahan-kesalahan kepada Allah. Selanjutnya kita saling memaafkan kesalahan masing-masing di antara manusia. Sudah berapa kali puasa kita lewati sepanjang kita hidup? Sudahkah ciri-ciri sukses Ramadan tersebut melekat dalam diri kita? Wallahu a'lam bishawab.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrillahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.